4 atau 6 bulan sekali. Yang terpenting adalah saya imbau kepada seluruh masyarakat satu saja, untuk tidak membuang sampah, tidak membuang sampah ke kali. Kali Ciliwung adalah milik kita yang kita harus jaga dan aset untuk kita semuanya, aset milik kita semuanya. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik. Oke, bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, kiranya diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Beberapa hari yang lalu, ketika Cak Ompong mengupload satu video, nah itu sontak Cak Ompong ini dikategorikan sebagai buser RP. Kenapa? Nah, karena pada saat itu ya Cak Ompong ini mengkritisi kinerja daripada Anies Baswedan. Nah, oleh para pendukungnya Cak Ompong ini dikategorikan buser RP. Nah, terus Cak Ompong ini dalam hati, sudah tua begini kok disebutnya buser RP, mana ompong lagi. Tapi setelah Cak Ompong amati, buser RP ini ditujukan kepada orang yang memuji kinerja Pak Jokowi atau yang mengkritisi kerjaan Anies Baswedan. Memang di media sosial ini Anies Baswedan dan Jokowi itu menjadi trending topik, ya, person yang sangat populer. Oke, Cak Ompong ingin memberi judul buser RP selalu memfitnah kinerja Anies Baswedan. Nah, kenapa dikatakan memfitnah? Jadi setiap mengkritisi seorang Anies, nah ini buser RP ini itu diberikan stigma selalu memfitnah. Oke, kita coba melihat apa yang sudah dilakukan oleh Heru Budi Hartono, pejabat gubernur DKI yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Ya, kita melihat dari cara beliau mengatasi banjir di Jakarta. Nah, seperti kita ketahui, seorang Heru Budi Hartono itu sangat sadar untuk mengatasi problem yang ada di kota Jakarta. Beliau dan Pemprov DKI itu tidak mampu melakukan pekerjaan ini dengan sendiri. Tentu diperlukan kolaborasi. Nah, beberapa kali kita sudah melihat bagaimana Pak Heru melakukan kunjungan ke Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, ya, Pangdam, Kapolda, ya, Menteri Pertanahan dan lain sebagainya. Nah, kita coba fokus kepada masalah banjir. Nah, beliau ini berkoordinasi dengan Bapak Basuki, ya, Menteri PUPR, untuk mengatasi banjir. Ya, jadi kalau kita perhatikan kenapa seorang Anies itu gagal mengatasi banjir di Jakarta, itu pertama, kalau Cak Ompong boleh buat list, Anies Baswedan arogan, ya. Artinya beliau tidak ingin melibatkan pihak lain, atau lebih pasnya beliau mampu mengatasi sendiri. Nah, jadi arogan. Ya, mungkin karena dia menganggap orang lain tidak memiliki kemampuan, sehingga dia tidak meminta orang lain untuk terlibat. Padahal begitu ada banjir, nah ini kota Jakarta luar biasa. Di situ beliau memainkan tata kata,
Ya, kalau boleh dibilang beliau membuat dirinya bagaimana aman dengan cara ngeles. Ya, banyak alasan lah dan lain sebagainya. Sampai toa ya bahwa itu nanti akan surut dengan sendirinya kalau hujan sudah berhenti ya pasti surut lah. Nah, itu yang pertama, arogan. Nah, yang kedua, karena kearoganan beliau tidak ingin berkolaborasi dengan pihak lain, dalam hal ini Menteri PUPR. Jadi kalau kita perhatikan memang beliau tidak ada ya ingin berkolaborasi, padahal di dalam ya banyak acara beliau sering mengatakan bahwa diperlukan kolaborasi. Kota Jakarta adalah kota kolaborasi. Di dalam kenyataannya beliau tidak seperti itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi, pertama dia arogan, yang kedua dia tidak berkolaborasi. Yang ketiga, beliau sendiri sebetulnya tidak memahami ya kenapa kok banjir dan cara mengatasinya seperti apa. Karena memang beliau tidak memiliki pengetahuan di situ. Beliau bukan seorang ahli struktur sipil atau ahli air, teknologi air, beliau nggak paham. Ya. Nah, yang terakhir ini, itu terkesan seperti rejim Jokowi itu adalah musuh dalam tanda kutip. Nah, sehingga apapun yang menjadi program pemerintah pusat itu tidak dilakukannya sebagai kepala daerah DKI Jakarta. Jadi seperti ada bentuk perlawanan. Ya. Nah, jadi memang terlihat sekali bagaimana ya rejim Jokowi dengan Anies Baswedan itu tidak cocok. Selalu bertolak belakang. Yang terakhir mungkin ini ada karena faktor gengsi ya. Bahwa nanti kalau saya ikuti program pemerintah pusat, itu disangka saya meniru, begitulah kira-kira. Jadi kalau kita perhatikan kenapa banjir di kota Jakarta itu tidak pernah beres, karena tadi arogan, tidak mau berkolaborasi, menganggap diri itu hebat, padahal tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Heru Budi Hartono? Beliau langsung membersihkan sungai-sungai. Nah, itu terlihat sekali bagaimana lumpur dan sampah itu luar biasa banyaknya. Jadi selain dibersihkan, diperdalam. Ya, sampai Kali Ciliwung sekarang bersih dan kemarin tanggal 4 Desember digunakan sebagai lomba dayung ya. Festival dayung yang dilakukan oleh Menteri Basuki, Menteri PUPR bersama Bapak Heru Budi Hartono. Nah, jadi memang jauh. Prestasi Heru dan Anies itu sangat jauh ya untuk para kadrun. Ya, Caompong yang disebut dengan booster RP itu menyampaikan ya prestasi Heru yang jauh di atas Anies Baswedan. Oke, Anies Baswedan itu menurut Caompong itu hanya sebatas ahli tata kata. Prestasinya nol besar. Ya, ngurusin banjir Jakarta aja ndak beres kok, apalagi mau jadi presiden Indonesia. Ya, berkaca dulu. Oke, sampai ketemu lagi kita dengan Caompong.